Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil studi kami yang bertema rekomendasi penggunaan metode forecasting pada anggaran. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Ibu Elmira Siska SPMBA. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Muhammad Rizky Sukmirat dengan kode NIM 64231093. Yang kedua ada Arzantika Yunus dengan kode NIM 64231111. Yang ketiga ada Mutiara Ayu Demaksitorus yang berkode NIM dengan 64230643. Dan yang terakhir ada Imelda Suryanti Simajuntak dengan kode NIM 64230652. Materi yang pertama ada sales forecasting. Sales forecasting atau peramalan penjualan adalah proses memprediksi jumlah penjualan yang akan terjadi dalam periode tertentu di masa depan. Berdasarkan data historis, tren pasar, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Tujuan dari sales forecasting adalah untuk membantu perusahaan merencanakan produksi, pengelolaan persediaan, penganggaran, dan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Dengan peramalan penjualan yang akurat, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok serta meningkatkan perencanaan keuangan dan operasional secara keseluruhan. 3 metode forecasting. Yang pertama, least square method. Metode yang dapat membentuk suatu deret berkala atau yang disebut time series yang telah terjadi pada masa lampau yang digunakan untuk dijadikan pedoman pada permalan yang di masa yang akan datang. Menentukan metode ini harus menggunakan rumus yang berlaku, yaitu Y A ditambah B X, di mana nilai A dan B dapat dicari dengan A 2Y atau N A dan B sama dengan 2X Y per 2X kuadrat. Yang kedua, trend moment method. Trend moment merupakan gabungan dari analisis statis berupa analisis tren dan metode momen, di mana dalam metode ini penentuan data historis X pada penggunanya tidak harus berjumlah genap atau ganjil, karena nilai parameter X selalu dimulai dengan nilai 0 sebagai urutan yang pertama. Lalu rumus utama yang digunakan adalah Y, AB dalam kurung S, dan rumus penentuan nilai A dan B adalah sebagai berikut. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B, sigma X Y 0. Sigma X ditambah 6, sigma X 2. Yang ketiga, semi average method. Metode yang dimana dalam menentukan harus mengetahui fungsi Y, A, B, X. Dan untuk mengetahui bagaimana variabel tersebut dapat diisi adalah dengan membagi data yang ada menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Rumus yang digunakan dalam mencari nilai A dan B pada metode ini ialah A sama dengan nilai rata-rata dari kelompok yang parameter X-nya dimulai dari kelompok tersebut. B sama dengan Y2 dikurangi 1 per N. Studi kasus, periode Januari, volume penjualannya 357, periode Februari, volume penjualannya 229, periode Maret, volume penjualannya 258, periode April, volume penjualannya 253, periode Mei, volume penjualannya 357, dan semua total volume penjualannya yaitu 1454. Persoalan ini diambil dari data jurnal analisis penerapan ramalan penjualan pada usaha boba halu menggunakan metode least square, di mana penyusun akan mengkaji lebih lanjut bagaimana rekomendasi penggunaan metode yang tepat dalam menyusun ramalan anggaran penjualan. Oke, kita lanjut ke pembahasan metode yang pertama, yaitu least square method, yang dimana rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Namun sebelum itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk mencari nilai X kuadrat, X, Y, dan nilai volume penjualan atau Y-nya. Nah, untuk di sini untuk nilai parameter X-nya itu dimulai dari tengah, yaitu di pada bulan Maret.
Dan untuk rumusnya itu kan tadi kan Y sama dengan A plus BX, yaitu rumus untuk class square method, untuk rumus semi average, dan rumus method. Untuk mencari nilai A dan B pada metode ini, kita harus rumusnya itu adalah sigma Y dibagi sama dengan periode yang ada, dimana hasilnya itu adalah 298, sedangkan yang B itu adalah sigma X dibagi dengan sigma X kuadrat, yang hasilnya itu adalah 2,4. Dan itu kita bisa masukkan rumus yang dari 298 ditambah 2,4 dikalikan dengan 3. Nah, 3 ini adalah lanjutan dari parameter X tadi, dimana kan tadi dari sampai angka kan 0, 1, 2, dan untuk bulan Juni atau bulan yang selanjutnya kita ingin ramal yaitu ada di angka 3. Makanya dengan X ini untuk bulan Juni 3, untuk bulan selanjutnya itu mengikuti sampai ke bulan Desember. Dan dimana untuk bulan Juni ini hasilnya itu ada 208. Untuk bulan selanjutnya itu ada di bagian tabel yang ini. Nah, datanya ini itu menunjukkan bahwa pada bulan Juni itu mengalami penurunan, dan pada Juli sampai Desember mengalami kenaikan secara bertahap. Untuk metode yang kedua yaitu trend moment method, yang membedakan di sini adalah dinilai parameter X-nya yang dimulai pada periode yang pertama, jadi bulan Januari, yang dimana angkanya itu dimulai selalu dari angka 0 dan mengikuti sampai ke bawah. Nah, untuk rumusnya itu kita harus cari tahu terlebih dahulu nilai A dan B-nya. Nilai A dengan metode eliminasi. Rumusnya itu ada di sini, yang dimana hasilnya itu adalah B sama dengan 2,4. Itu ya hasilnya didapatin dari eliminasi persamaan pertama, yang menggunakan rumus sigma I sama dengan periode yang ada dikali dengan A ditambah sigma X dikalikan dengan B, dan persamaan kedua adalah sigma X sama dengan sigma X dikalikan ditambah sigma X kuadrat dikalikan dengan B. Hasilnya itu adalah 2,4 untuk yang B. Sedangkan A kita bisa masukin yang B tadi pada persamaan yang pertama, sehingga hasilnya itu adalah 286. Dan kita masukkan ke rumus Y sama dengan A plus BX, hasilnya itu adalah 298. X-nya itu mengikuti ya, karena bulan ini berarti 5, bulan selanjutnya 6, 7, 8 berderet sampai ke Desember. Dan untuk hasilnya itu ada pada data tabel ini. Data tabel ini itu sama persis dengan square method, dimana ini itu mengalami penurunan, pada Juli sampai Desember mengalami kenaikan secara bertahap. Selanjutnya ada di metode yang ketiga yaitu metode semi average method, dimana ini beda dari dua metode tersebut karena kita harus membagi data tersebut menjadi dua kelompok, dimana ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Maret, April, dan Mei. Jadi ada dua kelompok. Kenapa Maret 2? Karena data ini itu secara ganjil. Makanya untuk membagi secara 2, Maret kita buat ada di dua kelompok. Nah, untuk menghitungnya sendiri pakai rata-rata ya. Jadi jumlah Januari, Februari, Maret dibagi dengan total periode yang ada. Sehingga hasilnya itu untuk yang kelompok 1 itu 281, kelompok B adalah 249. Untuk parameter X itu dimulai dari 0. Nah, dimana angka 0 ini menentukan nilai A, karena nilai 0 ini ada di kelompok yang pertama, maka nilai A-nya itu adalah 281. Sedangkan B yaitu rumusnya adalah nilai kelompok kedua dari kelompok 1 dibagi dengan 3. Hasilnya itu adalah 2,66. Nah, berarti kita bisa masukkan ke rumus A dan B tadi. Maka Y sama dengan A plus BX, hasilnya itu 294,3. Nah, X sama di hasil. Nah, X itu hasilnya sama ya, diambil dari parameter X lanjutan. Untuk bulan ini maka angkanya adalah 5. Ini untuk data pada sampai Desember ini ada di sini tabelnya ya. Nah, di mana sama Juni itu turun, terus bulan selanjutnya sampai Desember itu naik. Dan membedakan antara ketiga metode
ini itu ada di nominalnya aja ya, sama parameter X-nya gitu. Nih, di sini ada double dijelasin kalau perbandingannya itu ada nominalnya saja yang sisi nggak jauh sih ya. Dimana kan yang least square method sama trend moment method itu datanya pure sama dari Juni sampai Desember, sedangkan yang semi average method itu datanya beda sendiri dia. Karena kan mungkin karena ada perhitungan yang agak sedikit lain ya dari dua metode tersebut. Mungkin itu ya untuk double perbandingan ketiga data metode. Analisis perbandingan. Yang pertama, penggunaan rumus. Jika dilihat dari bagaimana metode tersebut ditentukan dalam berbagai rumus sebelum akhirnya menuju rumus akhir, yaitu Y sama dengan A ditambah B dalam kurung X, maka yang tidak terlihat rumit menurut penyusun saat mencoba melakukan pengaplikasian rumus tersebut adalah pada metode semi-average, di mana dalam penentuan rumus ini hanyalah dengan membagikan data yang ada menjadi dua kelompok dan mencari rata-ratanya dengan membagi sesuai dengan periode yang ada. Bagaimana dengan dua metode lainnya, baik pada rumus least square method ataupun trend method, menggunakan persamaan rumus yang harus dieliminasikan terlebih dahulu dan harus mencari data X yang dikuadratkan, dikalikan dengan nilai penjualan dan masih banyak metode lainnya yang dapat dibilang terlalu menggunakan banyak waktu dalam proses pemahamannya. Analisis perbandingan yang kedua, penggunaan data X. Jika dilihat dari data yang diambil saat membandingkan ketiga metode itu, pada least square method dalam menentukan nilai X adalah dengan jika jumlah data itu genap, maka nilai dari variabel X yaitu minus 3, minus 1, 1, 3, dan seterusnya. Sebanyak jumlah data dengan selisih 2 tiap datanya. Sedangkan jika nilai pada variabel X mempunyai selisih 1, maka jumlah data itu adalah ganjil. Dan nilai variabel X yaitu minus 1, 0, 1, dan seterusnya. Sebanyak jumlah datanya. Lalu, pada trend method, untuk penentuan data historis X pada penggunaan tidak harus berjumlah genap atau ganjil. Karena nilai parameter X selalu dimulai dengan nilai 0 sebagai urutan yang pertama. Sedangkan pada semi-average method, parameter X-nya dimulai pertama kali pada kelompok yang akan menjadi nilai A dan nilai tengahnya itu harus 0. Lalu disusun dengan nilai selanjutnya seperti pada metode least square. Jadi penggunaan nilai parameter X dari ketiga metode tersebut berbeda-beda dan hasilnya yang paling akurat jika dinilai dari parameter X tersebut adalah pada least square method dan trend method. Selanjutnya itu ada data kenaikan dan penurunan. Nah, kalau dibandingin nih dari data tersebut, yang paling mencolok perbedaannya itu ada di bagian semi average method ya, kalau di perbandingannya ya. Karena nominal angkanya itu jauh dari least square method dan trend method. Dan mungkin untuk persamaannya itu yang sama dari mereka itu ya Juni itu turun, sedangkan pada bulan selanjutnya itu naik secara bertahap sampai Desember. Untuk faktor yang bikin turun itu karena cuaca, mungkin mungkin dari cuaca ataupun dari harga pasokan barang yang naik mungkin ya. Dan untuk kenapa bisa naik itu karena event-event bulan akhir tahun di mana promosi pasti akan banyak ditebarkan dan penjualan pasti akan naik. Dan yang kedua itu dari tren sosial media di internet yang ada, sehingga ya boba semakin dikenal dan penjualan semakin meningkat. Untuk selanjutnya itu ada di keefektifan metode. Yang pertama itu trend method itu dikatakan tidak efektif karena beberapa temuan di jurnal yang ada itu jelasin bahwa metode ini itu cocok untuk produk musiman seperti keramik contohnya ya. Walaupun memang secara perhitungan itu lebih sederhana mungkin ya, karena cuma eliminasi saja dan mungkin dikatakan lebih akurat juga daripada metode semi average method. Yang kedua itu ada least square method, dia ini lebih efektif karena mungkin
perhitungannya lebih rumit ya, baik itu di parameter X ataupun rumusnya yang lebih sistematis, dan sehingga hasilnya itu kebanyakan dari beberapa jurnal yang ada itu selisihnya itu nggak beda jauh sama realisasi penjualannya. Yang ketiga itu di bagian semi average method, dia kurang efektif dan akurat karena penggunaan datanya itu dibagi dua. Jadi kayak Maret itu yang tadi kan dibagi dua, berarti perhitungan untuk bulan Maret itu ada dua, makanya itu datanya kayak kurang efektif mungkin, apalagi jika ini digunakan dengan jangka waktu yang berubah ataupun panjang, makanya ini dikatakan kurang efektif untuk digunakan pada produk usaha buah halu ini. Rekomendasi pemilihan metode. Berdasarkan data-data yang sudah dianalisis perbandingannya, maka menurut penyusun, metode least square dapat menjadi pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pemilik usaha. Ini walaupun memang dalam proses forecastingnya terbilang agak rumit dari segi rumus yang digunakan dan penentuan parameter X yang ada. Tapi hal semua itu digunakan untuk membuat hasil dari peramalan ini lebih akurat dan sistematis, sehingga memiliki selisih yang tidak jauh berbeda dengan realisasi penjualan dari 7 bulan ke depan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu rekomendasi yang tepat dalam menyusun peramalan anggaran untuk usaha boba halu ini ada pada metode least square method yang dikatakan menggunakan rumus sistematis sehingga hasilnya tidak jauh berbeda dengan selisih realisasi penjualannya. Lalu dalam hal perbandingan, poin-poinnya dapat dibagi menjadi 4 yang masing-masing dari poin tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana metode ini dari awal sampai akhir dibuat. Entah itu dari segi perumusannya yang rumit ataupun sederhana, penggunaan parameter X-nya, faktor kenaikan dan penurunannya, serta keaktivitasan metode yang ada. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai presentasi hasil studi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.